Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Marjuki MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep pengukuran. Menurut Janet M. Ruane tahun 2015 dalam bukunya Essential of Research Method: A Guide to Social Science Research. Nah, di sini kita coba menguraikan konsep pengukuran. Oke, Bapak Ibu tetap fokus. Sebelum kita memulai, sebaiknya Bapak Ibu tekan dulu tombol subscribe. Oke, baik. Kita akan lanjut. Setelah Bapak Ibu tekan tombol subscribe ini, Bapak Ibu simak dan perhatikan dengan baik-baik. Nah, tingkat pengukuran. Nah, tingkat pengukuran dalam statistik itu, dalam ilmu statistik itu, menurut Janet itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Jadi ada 4 tingkatan data. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian data itu dibagi menjadi 2. Ada data kuantitatif, nah, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif dia tidak membutuhkan operasi matematika. Ini tidak dibutuhkan operasi matematika. Kalau data kuantitatif ini membutuhkan operasi matematika. Nah, jadi di data kualitatif itu ada data nominal, ada data ordinal. Kemudian di data kuantitatif itu ada data interval, ada data rasio. Nah, di sini juga kita bisa melihat hierarki data. Nah, hierarki data. Data itu ada data nominal, kemudian dia menuju ke data ordinal yang lebih tinggi, kemudian dia menuju kepada data yang lebih tinggi sedikit lagi, yaitu data interval, dan menuju kepada data rasio. Nah, jadi data tertinggi yaitu data rasio. Di dalam data rasio itu ada 3 data. Nah, data interval, data ordinal, data nominal. Di dalam data ordinal, kita menemukan data nominal. Di dalam data interval, kita menemukan 2 data sebelumnya. Di dalam data rasio, kita menemukan 3 data sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk lebih jelas pengertian masing-masing data dan contohnya, saya akan menjelaskan pada halaman selanjutnya. Oke, baik. Yang pertama sekali kita bahas data kualitatif terlebih dahulu. Nah, data kualitatif yang tadi yaitu data nominal. Nah, data nominal. Nah, apa pengertian data nominal? Data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ini artinya pengelompokan. Pengelompokan. Nah, data ini bisa kita kelompokkan. Contoh data nominal yang sering kita jumpai seperti status pekerjaan. Ada pegawai negeri, ada pegawai swasta, ada wira swasta. Misal, saya berikan tanda kalau pegawai negeri 1, pegawai swasta 2, wira swasta 3. Nah, artinya wira swasta itu bukan artinya lebih baik dari pegawai negeri. Bisa saja saya kasih simbol di sini 1, di sini 2, di sini 3, bisa. Nah, ini tidak berlaku operasi matematika di sini. Tidak berlaku nilainya ya. Nilainya misalnya kalau pegawai negeri 1 berarti dia lebih hebat. Tidak. Dibandingkan dengan pegawai swasta. Tidak. Di sini kita tidak membandingkan itu. Nah, ciri data nominal. Posisi data setara. Nah, ketiga pekerjaan ini adalah setara. Sama. Nah, berarti artinya apa? Simbol 1, 2, 3 ini tidak memiliki perbedaan. Ya. Nah, ini hanya sebatas simbol saja. Dalam contoh di atas, pegawai negeri tidak lebih tinggi daripada wira swasta atau sebaliknya, walaupun angka kodenya berbeda. Tidak. Nah, seperti itu. Tidak bisa dilakukan operasi matematika. Kali, tambah, kurang, dan bagi. Tidak mungkin juga, tidak mungkin 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Tidak mungkin wira swasta itu dikurang dengan pegawai negeri akan menghasilkan pegawai swasta. Tidak mungkin. Nah, maka tidak berlaku. Jadi posisi di sini adalah setara. Posisi data setara. Apa lagi? Misalnya contoh yang lain, misalnya jenis kelamin. Nah, misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, bisa juga. Atau 1 perempuan, 2 laki-laki, sebaliknya. Boleh.
Oke, baik. Kita lanjutkan dengan data kualitatif yang kedua, yaitu data ordinal. Nah, data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi. Nah, dan klasifikasi melewati langkah nominal tadi kan. Ordinal posisi datanya di nomor 2 dan nilai variabelnya dapat diurutkan. Kalau tadi nilai variabelnya tidak dapat diurutkan. Misalnya seperti apa tadi? Puas tidak apa tadi tentang pegawai negeri dengan pegawai swasta itu tidak bisa diurutkan. Kalau di sini bisa diurutkan. Nah, contoh data ordinal misalnya kepuasan pelanggan. 1 sangat puas, 2 puas, 3 cukup puas, 4 tidak puas, 5 sangat puas. Nah, ini bisa kita urutkan. Artinya apa? Nilai sangat puas dengan sangat tidak puas itu berbeda. Nah, berbeda ya. Nilai puas dengan tidak puas juga berbeda. Nah, ciri data ordinal ini posisi data tidak setara. Nah, ini tidak sama. Posisi data di sini tidak sama. Artinya sangat puas dengan tidak puas ini jauh berbeda. Nah, dia punya rasa di situ. Dalam contoh di atas, sikap pelanggan sangat puas lebih tinggi daripada puas dan puas lebih tinggi dari cukup puas dan seterusnya. Disesuaikan dengan angka kodenya. Catatan, penyusunan angka tergantung kesepakatan. Ini tergantung kesepakatan, bisa dibalik-balik ya. Dan tidak berlaku operasi matematika di sini. Artinya tidak mungkin misalnya nomor 3 itu tidak akan mungkin terjadi 3 kurang 1 sama dengan 2 nanti. Nah, tidak mungkin cukup puas dikurang dengan sangat puas hasilnya 2. Tidak sama. Kalau dilakukan operasi matematika tidak berlaku. Oke, jadi data ordinal itu naik 1 derajat, naik 1 tingkat. Nah, tadi nominal naik ke ordinal. Kalau nominal tadi dia kategorisasi, bisa dikelompokkan. Kalau ordinal, kategorisasi dan bisa diurutkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, data kuantitatif. Nah, data kuantitatif yang pertama adalah data interval. Nah, interval itu posisinya sudah nomor 3. Posisinya nominal, ordinal, interval. Nah, berarti di sini ada 2 data di dalamnya ya. Nah, data interval adalah data yang memiliki sifat nominal nih, dan ordinal. Dan dapat menentukan jarak antar kategori. Nah, punya jarak. Hal ini berbeda dengan skala ordinal, di mana jarak 2 titik tidak diperhatikan. Nah, di sana tidak diperhatikan tadi ya di ordinal. Kalau di sini diperhatikan. Jarak 2 titik diperhatikan. Nah, contohnya misalnya, nah ini pada kasus ini 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Ini kalau dikurangkan ini artinya skala tersebut mempunyai jarak. Nah, diperhatikan ini. Jarak ini diperhatikan. 100 derajat Celcius. Begitu juga di Fahrenheit. Misalnya 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Kalau seandainya dikurangkan, mereka mempunyai jarak, yaitu 180 derajat Fahrenheit. Nah, seperti itu. Tapi pada kasus ordinal tadi, dia tidak punya jarak. Tapi dia bisa diurutkan. Nah, seperti itu. Ciri data interval tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti data kualitatif nominal dan ordinal. Tidak ada. Tidak ada kode. Tidak memiliki nol mutlak. Di sini tidak punya nol mutlak. Bukan artinya suhu 0 derajat itu tidak ada arti. Nah, di sini bukan tidak ada arti 0 derajat ini. Ada artinya 0 derajat itu. Suhu terendah 0 derajat. Kalau jam 00 WIB ini bukan tidak ada arti misalnya. WIB atau WITA ini bukan tidak ada arti, ini berarti jam 12 malam, ya kan? Bukan tidak ada arti. Nah, ketika 0 derajat Celcius dan jam 00 bukan tidak ada arti, dia mempunyai arti. Nah, seperti itu. Itu ditekankan di data interval. Sehingga di data interval itu berlaku konsep operasi matematika tambah dan kurang. Contohnya 20 derajat Celcius tambah 20 derajat Celcius. Ini hasilnya 40 derajat Celcius. Atau panas 40 derajat Celcius sama dengan 2 kali dibandingkan dengan panas 20 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Nah, baik. Bapak Ibu kita lanjut. Yang penting Bapak Ibu tetap konsisten. Data nominal itu artinya kategorisasi bisa diurutkan. Contohnya tadi masalah pekerjaan ya. Kemudian data ordinal tadi data yang bisa dikategorisasi dan data tersebut bisa diurutkan. Nah, bisa diurutkan ya. Kemudian data interval. Data interval itu memiliki dua data sebelumnya, itu data nominal, ordinal, dan mempunyai jarak. Nah, seperti itu.
Oke, baik. Kita lanjut dengan yang terakhir, yaitu data kuantitatif, data rasio. Nah, data rasio adalah data yang memiliki sifat nominal, ordinal, dan interval. Diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Hal ini berbeda dengan skala interval, di mana titik tidak ada titik nol absolut. Nah, jadi di rasio ini dia memiliki titik nol absolut. Memiliki titik nol absolut. Absolut. Kalau interval tadi, interval artinya tidak memiliki titik nol absolut. Nah, tidak memiliki titik nol absolut. Bukan arti 0 derajat itu tidak ada arti. Bukan berarti 00 di interval ini tidak ada. Ada ya. Kalau di sini memiliki titik nol absolut, misalnya 0 buku. Nah, artinya apa? Tidak ada buku. Nah, dia punya punya arti. Contoh data rasio, jumlah buku. Misalnya 5 buku, berarti artinya jika 5 berarti misalnya ada 5 buku. Jika 5 misalnya 5 mangga. Jika 0 berarti tidak ada sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, jadi data rasio tidak ada kategorisasi atau pemberian kode di sini seperti dua data sebelumnya, nominal dengan ordinal. Nah, bisa dilakukan operasi matematika kali, tambah, kurang, dan bagi. Contohnya, 2 buku tambah 10 buku, hasilnya 12 buku. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami tentang konsep pengukuran. Ada data nominal, nominal, ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Nah, perbedaan data rasio dengan interval, rasio tersebut dia memiliki nol absolut, interval tidak memiliki nol absolut. Gitu ya, cara mengingat dengan mudah. Nominal bisa mengelompokkan, kalau ordinal dia bisa mengelompokkan dan bisa mengurutkan. Nah, seperti puas, tidak puas, nah gitu, atau sangat puas, nah seperti itu, atau ranking itu bisa diurutkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih di konsep pengukuran. Kita sampai di sini aja pembahasannya. Lain kali kita akan membahas dengan konsep-konsep yang lain lagi. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita akan jumpa di lain waktu. Ingat Bapak Ibu, kita mudah melupakan sesuatu bukan karena kita tidak bisa mengingatnya, melainkan karena tidak menemukan cara untuk mengingatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menemukan cara untuk mengingat pada konsep pengukuran yang sudah saya bahas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.